hadir di acara kajian. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita yang perlancar kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Tema kajian hari ini, tanggal 20 September 2022 atau 24 Safar 1444 Hijriah, melanjutkan membaca dan mengkaji kitab hadis Arba'in Nawawi. Sebelumnya, hadis yang disampaikan adalah berkait dengan niat. Namun sebelum kajian dimulai, kami panitia mau menyampaikan informasi bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah, dapat menyalurkannya melalui Bintar Islam DJA dan melakukan transfer ke rekening BSI nomor 95056464660. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Abu Rahmat Assegaf LC, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin kita yang telah kita sepakati, yaitu kita di dalam kajian ini kita akan membahas hadis Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah sebelumnya rutinitas kita adalah membaca biasa tematik, yaitu terutama dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi di mulai kesempatan kemarin, yaitu pekan yang lalu atau pertemuan sebelumnya dan hari ini dan kedepannya, insya Allah kita akan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah, yang alhamdulillah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya apa itu kitab Arba'in dan bagaimana Al-Imam Nawawi, dan juga muqaddimah dari hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab di dalam Sahih Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan saat ini kita masuk di hadis yang kedua. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dikatakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW ini membahas tentang hadis yang sangat panjang sekali hadis ini. Dan hadis kedua ini tidak mungkin kita selesaikan dalam satu pertemuan, tapi beberapa pertemuan. Kalau kita baca dalam kitab Arba'in, dikatakan di situ, bainama nahnu julusun inda Rasulillah ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a fakhidayhi wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Faqala fa akhbirni anil iman. Faqala al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Faqala sadaqta. Faqala akhbirni anil ihsan. Faqala al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qal fa akhbirni mata sa'ah. Qala mal mas'ulu a'lam minas sa'il. Faqala akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata adia annas yatatawaluna fil bunyan. Nah, ini tentunya hadisnya sangat panjang sekali. Hadis yang kedua ini insya Allah akan kita bahas di dalam beberapa pertemuan. Yang pertama, ini hadis diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sudah kita bahas bahwa Umar bin Khattab ini masuk Islam. Beliau ini di masa mudanya, ada yang mengatakan beliau masuk Islam di usia ke-27 tahun. Jadi beliau ini masuk Islam dalam usia 27 tahun. Artinya masih sangat muda sekali Umar bin Khattab masuk Islam. Ada yang mengatakan seperti itu.
Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah sebelumnya itu seseorang yang mungkin bisa kita katakan seperti preman ya, seperti jawara, seorang jagoan di kota Mekah waktu itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam ini berkat salah satu doanya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah pernah berdoa sebelum masuknya Umar ke dalam Islam, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini bi ahadil Umarain, dengan salah satu Umar. Itu ada dua yang didoakan, salah satu di antaranya yang didoakan adalah ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu Umar. Ada yang mengatakan yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ternyata yang Allah berikan hidayah adalah Umar bin Khattab. Oleh karena itu, masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam itu berkat doa Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa kita itu tidak mengapa untuk mendoakan orang non-muslim, orang kafir, agar supaya dapat hidayah. Tapi lebih dari itu kata para ulama tidak. Misalkan mendoakan orang kafir untuk ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Ini tuh tidak boleh kita berikan kepada orang-orang non-muslim. Misalkan teman kita yang non-muslim itu baik sekali dengan kita, terus kita bilang, ya Allah, berikanlah ampunan, rahmat, keberkahan di dalam kehidupan orang itu tidak diperbolehkan. Atau memberikan doa salah satu di antara berkah, rahmat, terus apa lagi keridhoanmu, ini tentunya tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk hidayah ini diperbolehkan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada sahabat fulan yang saat ini belum Islam. Atau ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang tidak beriman agar mereka dapat iman. Ini diperbolehkan. Dan ini pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk Umar. Sebelum beliau masuk Islam, itu Rasulullah sudah berdoa supaya beliau itu dapat hidayah. Juga mungkin ada riwayat yang sangat terkenal ketika orang-orang Taif, yaitu melempari Rasulullah SAW dengan batu, karena Rasulullah mau masuk ke kota Taif, ternyata dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir di Taif, dan dilempari batu Rasulullah SAW. Dan saat itu Nabi berdoa untuk orang-orang Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Artinya Rasulullah pernah berdoa untuk memintakan hidayah kepada orang non-Islam, kepada orang yang kafir. Ini menunjukkan sekali lagi tidak diperbolehkan kita sebagai umat Nabi mendoakan untuk orang-orang non-Muslim kecuali minta untuk dapat hidayah. Dan juga diperbolehkan kata ulama mendoakan untuk kebaikan dunia saja, untuk berkaitan dengan dunia. Misalkan ketika ada orang-orang yang nikah, misalkan di antara sahabat kita, orang kantor kita nikah, padahal dia tidak Muslim, lalu dia mengundang kita tentunya dengan di rumahnya, di tempat-tempat yang tidak dilarang, kita datang. Nah, waktu datang itu boleh mendoakan dengan kalimat semoga keluarganya nanti menjadi keluarga bahagia, dijadikan keturunan, diberikan keturunan yang banyak dan seterusnya. Tapi untuk kalimat semoga dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, nah ini tentunya tidak, apalagi tidak mungkin. Tapi ini sekali lagi berkaitan dengan keduniaan. Atau ada orang yang buka usaha, dari teman kita buka usaha baru, semoga sukses, semoga lancar usahanya, itu boleh-boleh saja. Tapi untuk berkaitan dengan rahmat, berkah, ampunan, kasih sayang, ini tidak diperbolehkan bagi orang non-muslim. Kalau untuk berkaitan dengan hidayah, ini diperbolehkan. Nah, ini Umar bin Khattab pernah didoakan oleh Rasulullah, ma'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah, berikan kemuliaan kepada agama Islam ini dengan Engkau berikan hidayah salah satu di antara Umar. Ada yang mengatakan yaitu Umar, yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Jahal. Tapi Allah berikan hidayah kepada Umar. Dan tadi ada yang mengatakan Umar bin Khattab itu masuk Islam pada usia 27 tahun. Kemudian kapan masuk Islamnya Umar bin Khattab? Yaitu saat Rasulullah SAW masih berdakwah di rumah Arqam. Itu di Darul Arqam. Di rumah Al-Arqam, Rasulullah berdakwah. Umar bin Khattab masuk Islam di situ dan mengucapkan syahadat. Dan saat sudah masuk Islam, Umar bin Khattab itu langsung meminta izin kepada Nabi, mengharap kepada Nabi untuk keluar, mensyiarkan keislaman ini. Dan ini adalah Umar bin Khattab yang insya Allah kita sudah tahu semua.
Dan Umar bin Khattab alhamdulillah merupakan sahabat yang begitu banyak keistimewaannya, kemuliaannya yang telah Allah, dan beliau sempat menjadi khalifah selama 10 tahun lebih dan meninggal pada tahun 23 Hijriah saat mendirikan sholat subuh. Seperti yang sudah dikenal, diceritakan banyak di dalam kitab-kitab sejarah bahwa Umar bin Khattab saat beliau sedang sholat subuh menjadi imam. Di rakaat kedua saat beliau berdiri, tiba-tiba datang seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, datang menghampiri imam, yaitu menghampiri Umar bin Khattab yang sedang menjadi imam, lalu menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu an dari belakang dan mengenai perutnya, dan akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai tidak sadarkan diri dan meninggal dengan sebab tusukan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Saat itu Umar bin Khattab sempat sadar lalu menyelesaikan sisa rakaat yang belum beliau selesaikan, dan setelah itu Umar bin Khattab meninggal dunia tepatnya pada tahun 23 Hijriah. Itulah Umar bin Khattab. Meriwayatkan Umar bin Khattab ini sempat meriwayatkan hadis, beberapa hadis ada yang mengatakan sampai 500 hadis. Jadi riwayat hadis Umar ada yang mengatakan sampai 500 hadis, ada yang mengatakan 520. Intinya sekitar 500 hadis yang telah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Salah satunya yang di pagi hari ini. Apa kata Umar bin Khattab? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi. Nah, ternyata memang kalau kita lihat sejarah atau hadis-hadis lain, sahabat itu seringkali duduk dengan Nabi Muhammad. Mereka kalau ada kesempatan dan Nabi memberikan kesempatan, mereka pasti akan meluangkan waktunya untuk duduk bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasul sendiri sering mengingatkan kepada kita juga, hendaklah kita sering itu duduk dengan orang soleh. Kata Rasul, jalisil ulama, jalisil ulama, seringlah kalian duduk-duduk dengan para ulama. Jadi kita memang diperintahkan untuk sering duduk dengan para ulama, sering duduk dengan orang-orang soleh. Karena duduk dengan soleh itu akan membentuk diri kita menjadi soleh. Kata Rasulullah SAW, seperti ibaratnya orang yang sering duduk sama tukang minyak wangi, dia akan terbawa wangi. Nah, bajunya, baunya pun wangi karena sering duduk sama tukang minyak wangi. Begitu juga orang duduk dengan tukang ikan, dia akan kebauan amis, walaupun dia tidak memegang ikan itu sendiri. Begitulah kata para ulama ketika kita duduk dengan orang-orang soleh dalam kumpulan orang-orang baik, kumpulan majelis ilmu, majelis dzikir, itu akan terbawa. Seringkali Rasul mengatakan manjalas janas, manjalasa janasa. Siapa itu, dia akan menularkan sifat orang itu. Ketika kita sering duduk sama orang soleh, akhirnya sifat-sifat orang soleh itu sering akhir tertular kepada kita. Akhirnya sifat kita pun akhirnya nanti walaupun mirip tidak seperti mereka, tapi paling tidak berbau, terpengaruh dengan sifat-sifat orang soleh tadi. Begitu juga kalau kita duduk dengan orang yang tidak baik, pada ahli maksiat, otomatis lama-lama nanti kita akan terbawa dengan sifat-sifat mereka. Maka disinilah Rasulullah menganjurkan kepada kita sering duduk dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah, dan insya Allah di lingkungan kita, baik di kantor kita atau di lingkungan rumah tangga kita, tetangga-tetangga kita, insya Allah mereka itu orang-orang soleh. Makanya dulu para ulama, ketika mereka hendak pindah rumah misalkan, mereka mencari rumah, mereka yang dilihat pertama itu adalah hal, keadaan albiah, lingkungan, atau keadaan tetangganya. Ini tetangga soleh apa tidak soleh. Nah, berbeda dengan kita, kadang-kadang kan kita lihat tanah airnya dulu. Kalau pindah rumah lihat airnya bagus apa enggak. Nah, kalau ulama dulu tidak. Ulama salaf dulu lihat pertama adalah lingkungan dalam keadaan bagus apa tidak. Lingkungannya itu orang-orang soleh atau orang-orang ahli maksiat. Maka itu yang pertama menjadi pandangan mereka. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh dalam kehidupan. Nah, di dalam kehidupan kita, keseharian kita itu siapa yang memimpin kita, itu akan mempengaruhi kita. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Al-mar'u ala khalili dinihi. Yaitu riwayat Abu Dawud. Rasulullah pernah berkata, seseorang itu sesuai dengan agama siapa yang mendampinginya. Siapa yang menjadi sahabatnya.
Jadi seseorang itu agamanya itu akan berpengaruh dengan siapa yang ada di sekitarnya, siapa yang ada di lingkungannya. Insya Allah, Allah selalu berikan kepada kita lingkungan yang baik, baik di dalam rumah tangga kita, di tetangga kita, dan juga orang di sekitar kita, di kantor kita. Semoga mereka itu adalah orang soleh, sehingga kita pun akan ketularan menjadi orang yang soleh. Nah, itu sahabat itu sangat menggunakan kesempatan untuk selalu berkumpul dengan Rasul. Maka yang cerita bainama nahnu julusun inda Rasulillah itu cerita yang biasa. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi. Nah, ini merupakan ungkapan yang sering kita dengar di dalam riwayat-riwayat yang lain. Kapan sih biasanya Nabi itu memberikan waktu banyak kepada sahabat? Biasanya ba'da subuh. Biasanya Rasulullah itu kalau usai mendirikan sholat subuh, Rasulullah itu berzikir. Berzikir sampai terbit matahari. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu Rasulullah lebih banyak gitu, memberikan kesempatan untuk berdialog, bertanya jawab kepada para sahabat saat itu. Setelah itu baru Rasulullah kembali ke rumahnya. Dan nanti juga setelah ba'dal asar. Nabi biasanya ba'dal asar, habis sholat asar, Rasulullah juga banyak membuka dialog. Sementara kalau siang, biasanya Rasulullah SAW mengontrol pasar, mengontrol keadaan kota Madinah. Tapi kalau ba'dal asar itu Rasulullah banyak. Jadi ba'da subuh dan waktu ba'dal asar Rasulullah lebih banyak duduk dengan para sahabat, menceritakan apa yang mereka alami di masa tidur, di waktu malam itu, di waktu paginya, atau apa yang mereka hadapi di masa siang, di sore hari itu mereka saling mengungkap, membuat atau berdialog dengan Rasulullah SAW. Walaupun di hadis Umar bin Khattab ini, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, tidak disebutkan waktunya kapan itu. Tapi kemungkinan besar kebanyakan waktu yang mereka gunakan adalah asar, ba'da subuh dan ba'da asar. Tapi setiap habis sholat pun mereka punya kesempatan untuk bertanya, duduk, berdiskusi dengan Nabi Muhammad. Tapi waktu tidak banyak. Karena waktu maghrib, misalkan pada sholat maghrib, Rasulullah nggak banyak. Banyak itu berbicara, tapi lebih banyak beribadah antara maghrib dan isya. Setelah isya, Rasulullah pun tidak berlama-lama. Karena Rasulullah langsung kembali ke rumahnya, berdialog dengan para istrinya, kemudian nggak lama Rasulullah tidur. Jadi yang lebih banyak itu adalah waktu ba'da sholat al-fajr, setelah sholat subuh, setelah terbit matahari, kemudian juga ba'da asar. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, kata Umar bin Khattab, ketika kami sedang duduk bersama Nabi, ittala alaina rajulun. Tiba-tiba datang kepada kami, menemui kami seorang laki-laki. Jadi kalimat ittala itu artinya tiba-tiba. Jadi ketika kami sedang duduk bersama Rasul, tiba-tiba ada seorang laki-laki. Ya, ini menunjukkan ini orang aneh. Kenapa datang gitu tiba-tiba? Biasanya kalau di masjid atau di zaman Rasul, itu kan rumahnya tidak terlalu padat. Jadi masih renggang, masih jauh. Dan kalaupun ada orang yang akan datang ke perkumpulan itu pasti terlihat dari jauh jalan. Tapi ini tidak terlihat. Mereka kaget. Tiba-tiba sudah ada. Mereka sadari ternyata orang itu sudah dekat dengan kumpulan mereka. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ittala alaina. Tiba-tiba datang kepada kami. Siapa rajulun? Seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini digambarkan ash'ath aghbar. Dikatakan di situ ja'a rajulun ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Yaitu yang pertama digambarkannya syadidu bayadis thiyab. Bajunya itu sangat putih. Syadidu sawadis syar. Rambutnya itu sangat hitam. Jadi orang ini datang dengan berpakaian putih. Orang ini datang berpakaian putih, sangat putih. Jadi bersih sekali bajunya dan sangat putih. Dan rambutnya sangat hitam, artinya rapih. Rambutnya itu disisir rapi, tertata rapi, dan berwarna hitam. Sangat klimis. La yura alaihi atharus safar. Orang ini tidak terlihat tanda-tanda pergi jauh. Artinya orang ini kalau dibilang musafir, bajunya sangat putih, bersih, rambutnya rapi. Kalau dibilang musafir, mestinya rambutnya ya agak sedikit berantakan atau bajunya sedikit kotor. Kenapa? Karena di masa dahulu kan orang musafir itu pergi jauh ya. Orang yang pergi jauh itu kan
menggunakan unta atau kuda. Yang pasti bajunya itu berdebu karena perjalanan yang jauh dan terbuka. Rambutnya pun tidak serapi orang yang baru keluar dari rumah karena perjalanan jauh, di perjalanan mereka kena debu dan kena angin. Nah, ini menunjukkan ini aneh. Ini orang datang ke perkumpulan Nabi, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat tanda-tanda musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dikatakan di hadis tadi. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan kami satu pun tidak ada yang mengenal sama orang ini. Jadi unik ini orang. Yang pertama datang tiba-tiba. Yang kedua dibilang musafir, tidak ada tanda-tanda safar. Dibilang tidak musafir, la ya'rifuhu minna ahad. Kami tidak ada yang mengenal. Biasanya kalau tidak musafir ya kami kenal. Ini tetangga kami. Karena di zaman dulu kan mereka itu bertetangga saling mengenal. Bahkan satu Madinah mungkin itu saling kenal satu dengan lain. Karena hubungan mereka itu sangat dekat dan sering bersilaturahim, sering ke masjid, sering berjamaah, sehingga mereka satu sama lain saling kenal. Berbeda mungkin dengan lingkungan kita sekarang. Kadang-kadang beberapa rumah dari rumah kita sudah tidak kenal lagi. Kenapa? Karena memang ya mungkin karena kesibukan kita, atau karena kurangnya kita sholat berjamaah di masjid, atau karena sifatnya yang sekarang ini lebih nafsi-nafsi, keakuannya, atau kesendiriannya, tidak terlalu sosial, tidak terlalu hidup bersosial, itu jarang sekali. Karena mungkin karena kesibukannya dan seterusnya. Intinya kami tidak mengenal orang ini. Tapi kalau dibilang musafir, tapi tanda-tanda musafir tidak ada. Kemudian fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu pun datang dengan sedikit mengherankan kami karena tiba-tiba datang nih. Kedua, pakaiannya dan rambutnya, badan sangat bersih, tapi juga tidak ada tanda musafir. Karena kami tidak kenal sama orang ini. Lalu orang itu duduk. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu duduk mendekat Nabi, bahkan fa'asnada rukbata ila rukbatai. Ditempelkan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sangat dekat sekali duduknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a kaffai ala fakhidih. Kedua tangannya diletakkan di atas kedua pahanya. Duduk dengan rapi sangat luar biasa menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Nabi Muhammad, beritakan kepadaku tentang keislaman. Sebelum kita bahas pertanyaan dari orang ini, kita akan bahas sedikit hikmah-hikmah cerita Umar bin Khattab di mukadimah ayat kedua, di mukadimah di hadis kedua ini. Pergi. Para sahabat kebingungan. Siapa ini orang? Punya sifatnya unik. Yang pertama datangnya tiba-tiba. Lalu tapi tidak kelihatan tanda-tanda musafir, bersih. Tapi kami tidak ada yang kenal sama orang ini. Ini unik ini orang. Maka Nabi pun melihat keheranan para sahabat itu. Nabi melihat. Akhirnya tanya kepada para sahabat yang sedikit masih heran melihat sikap orang ini. Atadruna manis sa'il. Tahukah kalian siapa barusan yang bertanya? Siapa tahu yang datang itu barusan? Siapa yang tahu? Apakah ada yang tahu di antara kalian siapa yang datang itu, kata Rasul? Sahabat semua menjawab, di antaranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, wallahu a'lam, katanya. Kami tidak mengetahui, yang mengetahui hanya Allah dan Rasul. Yaitu kami tidak tahu ya Rasul. Siapa itu yang datang? Maka Nabi mengatakan, Jibril. Ja'akum Jibril. Yu'allimukum dinakum. Barusan yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril datang menyerupai manusia. Menyerupai manusia datang di majelisnya Nabi. Ja'akum Jibril. Yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, berarti ini adalah perkataan Rasul yang menjelaskan yang datang itu barusan adalah malaikat Jibril datang mengajarkan agama. Nah, berarti di sikap malaikat Jibril ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Karena datangnya malaikat Jibril ke majelis Nabi ini
Ja'akum liyu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kegiatan atau perbuatan. Nah, tentunya bisa pelajaran di antaranya dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa kalau kalian datang ke majelis, hendaklah berpakaian yang rapi. Hendaklah berpenampilan yang bersih. Yaitu kalau tadi kan malah bajunya sangat putih, rapi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran kan Allah bilang apa? Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian datang ke masjid. Artinya berpenampilah yang rapi. Baju, gunakan baju yang paling bagus atau yang paling bersih, yang paling layak untuk kita gunakan datang ke tempat ibadah. Dan baju badan ini harus bersih. Kalau bisa mandi luar biasa. Kalau tidak paling tidak dengan berwudu. Karena ini adalah tempat-tempat ibadah, tempat-tempat untuk menyebut nama Allah, tempat-tempat mempelajari syariat Rasul. Maka itulah ajaran Malaikat Jibril kepada kita. Jadi yang pertama, pakaian hendaklah pilih yang bagus. Tidak mesti baru, tentunya pakaian yang bagus itu adalah yang bersih, yang wangi, itu yang tentunya yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan dari Malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, yaitu pakaian bagus, kemudian badan. Ini tentunya harus bersih, walaupun tidak harus mandi. Paling tidak tidak bau lah istilahnya. Kenapa? Karena Rasul sendiri pernah mengingatkan, siapa yang makan basol, makan buah atau makanan yang bau, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat tempat ibadah kami. Fa innal malaikah, karena malaikat itu tata'adzami ma yata'adzami hunnas. Karena malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang manusia itu merasa terganggu. Kalau kita terganggu dengan bau seseorang, maka malaikat pun merasa terganggu dengan baunya seseorang tadi. Artinya baju dan badan itu harus bersih, bukan hanya tidak najis, tapi juga tentunya wangi. Ya, karena memang bau itu menyebabkan malaikat akan menghindar dari kumpulan kita. Kalau kumpulan-kumpulan ibadah terutama harus berpenampilan yang bersih, bagus, rapi, dan wangi. Jangan sampai, maaf, ketika kita datang di pesta-pesta dengan minyak wangi yang beragam, yang luar biasa, baju yang still habis sudah. Tapi kalau ke tempat ibadah kita seadanya, sekenanya kita dapati. Nah ini tentunya tidak seperti itu yang diajarkan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang ke majelis Nabi dengan tampilan yang luar biasa. Nah ini tentunya pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita meremehkan satu majelis. Makanya kata Al-Imam Abu Hanifah, kalau kau datang ke majelis, muliakan majelis itu sebagai majelis ilmu. Jangan kau lihat orang yang hadir, tapi lihatlah apa yang mereka bahas, apa yang mereka kaji, apa yang mereka bicarakan. Itu adalah majelis-majelis mulia. Maka tampillah dengan penampilan yang memuliakan majelis itu. Itulah penampilan yang harus kita tampilkan saat kita hadir di majelis ibadah. Ya. Ibadah sini dalam artian luas, baik sholat, majelis ilmu, majelis dzikir, pokoknya majelis yang berkaitan dengan keibadatan. Kemudian dari segi duduk, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril duduk dekat Nabi, kemudian duduk bersila dengan menempelkan lututnya dengan lutut Nabi dan tangannya ditaruh di kedua paha. Artinya apa? Selain pakaian dan badan, diperhatikan saat kita hadir ke majelis ilmu, ke majelis ibadah, juga duduk. Cara duduk pun harus diperhatikan. Tidak boleh kita duduk, maaf ya, sembarangan di majelis ilmu. Di mana ada majelis itu ada ustadz, ada guru, ada ulama. Dia duduk dengan melonjorkan kaki, padahal tidak sakit.
Lain kalau mereka yang sakit mungkin asam urat, sakit itu lain lagi, itu mungkin tulang kakinya tidak bisa dibengkokkan, dia hanya lurus, itu tidak masalah. Tapi yang normal, yang tidak sakit seharusnya di dalam majelis ilmu pun duduk diperhatikan. Tidak boleh duduk asal duduk seperti saat kita duduk di luar majelis. Kalau malaikat Jibril ini mengajarkan bagaimana cara duduk. Bahkan tangannya ditaruhkan di kedua pahanya. Artinya begitu rapi posisi tubuhnya saat dia hadir di majelis ilmu. Nah, ini tentunya pelajaran untuk kita. Ketika kita hadir di majelis ibadah, maka harus diperhatikan juga cara kita duduk, kita pakaian kita harus diperhatikan. Karena apa? Karena kata para ulama, duduk ini juga merupakan adab. Bahkan kalau kita baca Al-Qur'an dalam surat Al-Mujadilah, misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu beberapa derajat dari orang-orang yang bertakwa daripada orang-orang yang beriman. Sebelum membahas tingginya derajat bagi orang yang belajar dan mengajar, Allah Subhanahu wa taala membahas lebih dulu tentang duduk. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam duduk, di dalam majelis, berlapang-lapang. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum wa idza qila lakum tawassahu fil majalis fafsahu. Kalau dikatakan kepada kalian, ayo berlapang-lapanglah duduknya, maka berlapang-lapanglah duduk kalian. Dikatakan apa? Yafsahillahu lakum. Niscaya Allah akan melapangkan untuk kalian. Artinya sebelum membahas tentang majelis ilmu atau tentang tingginya orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu, Allah berbicara dulu tentang cara duduk. Ini bahwa dalam majelis ilmu pun duduk itu sangat diperhatikan. Karena maaf, tidak sedikit orang ada majelis ilmu tapi kakinya melonjor ke arah ustadznya, ke arah dia tenangnya. Ada yang duduk dengan seperti di kantor misalkan ya, kalau di masjid mungkin karena capek mungkin itu orang, ketika dia gurunya ada majelis ilmu dia mengisi, tentunya itu berbeda ya. Jadi tentunya itu akan berbeda ketika kita mendengarkannya duduk dengan adab. Nah, ini tentunya kadang-kadang kelihatannya kecil, kelihatannya sepele di dalam duduk saat menghadiri majelis ilmu, tapi sebenarnya sangat besar. Bahkan di dalam Al-Quran dibahas secara khusus tentang bagaimana cara duduk di dalam majelis sebuah ilmu. Baru setelah duduknya rapi, duduknya bagus, sesuai dengan adab, maka disebutkan di ayat terakhir tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dan yang belajar lebih daripada orang-orang yang beriman. Tapi kelebihan itu akan ada ketika duduknya yang bagus. Nah, ternyata di sini malaikat Jibril sudah ngasih tahu bagaimana cara duduk saat di majelis ilmu. Nah, ini merupakan hal yang kelihatan sepele tapi sebenarnya bukan sepele. Ini sangat besar. Ini adalah cara duduk. Duduk tadi para ulama mengajarkan boleh dengan murabba. Murabba itu dengan bersila. Itu duduk yang ilmu, yang ada duduk secara bersila. Atau duduk dengan cara tawarruk atau iftiras boleh. Duduk seperti orang sholat, tahiyat awal atau tahiyat akhir. Itu juga boleh. Kemudian ada juga orang yang duduk dengan kurfusa. Kurfusa itu kedua lututnya diangkat, kemudian ditahan dengan dua tangannya. Ini namanya kurfusa. Ini juga boleh. Itu pernah dilakukan dan banyak dilakukan oleh para sahabat juga. Ketika duduk, dia duduk gini. Nah, ini juga tidak mengapa. Ini namanya cara duduk yang memang benar. Tapi yang Nabi tidak suka itu ittika. Ittika itu bersandar dengan tangannya ke bawah, ke belakang. Duduk dengan cara seperti ini, baik satu atau dua tangan. Ini duduk yang tidak disukai Nabi Muhammad di dalam adab. Apalagi sampai tiduran. Apalagi sampai miring ke kanan dan ke kiri. Ternyata itu merupakan adab
Nah, yang harus kita perhatikan, yang diajarkan oleh malaikat Jibril saat kita berada di majelis ilmu. Nah, inilah kata Rasul, telah datang kepada kalian Jibril untuk mengajarkan agama kalian. Langsung setelah duduk, pakaiannya bagus, badannya rapi, mandi dasarnya tidak bau, kemudian duduk dengan baik, baru malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad akhbirni." Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, beritahukan kepadaku mahwal Islam. Apa itu Islam? Nah, ternyata di sini kalau kita mempelajari hadis, itu belajar itu ada beberapa cara, metode ya. Yang pertama, Nabi menyampaikan, duduk, sahabat langsung Nabi menyampaikan hadis-hadisnya, menyampaikan pelajarannya, menyampaikan hukum-hukum yang harus diterapkan. Yaitu langsung, Nabi duduk langsung menjelaskan. Itu metode pertama. Jadi ketika kita duduk seperti ini, saya terangkan langsung, Bapak Ibu hanya dengar saja terus sampai selesai. Itu adalah metode pertama yang dilakukan Nabi. Ada metode kedua, yaitu Nabi duduk langsung membuat pertanyaan. Sebelum Rasulullah membahas masalahnya, pembahasannya, Rasulullah memberikan pertanyaan kepada para sahabat. Lalu para sahabat nanti berusaha untuk menjawab, baru Nabi menerangkan bagaimana jawaban sebenarnya dari pertanyaan itu. Contoh misalkan Rasulullah tiba-tiba nanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat berpikir, siapa itu orang bangkrut? Akhirnya memberikan jawaban seperti ini. Lalu dijawab dengan Nabi yang terakhir, orang yang bangkrut itu adalah orang yang berusaha, bukan orang yang berusaha, buka dagang, lalu rugi, bukan itu kata Rasul. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ja'a yaumul qiyamah bi aktsari salatihim wa qiyamihim. Orang yang datang hari kiamat nanti banyak. Datang di hari kiamat, datang membawa sholat yang banyak, pahala sholat banyak, pahala Quran banyak, pahala puasa banyak. Jadi orang bangkrut itu adalah orang yang di hari kiamat datang dengan membawa banyak pahala-pahala sholat, ibadah, dan sebagainya. Tapi orang ini telah menyakiti fulan, mendolimi fulan, mencaci fulan, merendahkan fulan. Akhirnya nanti di hari kiamat, pahala-pahalanya nanti dibagikan kepada orang yang disakitinya. Kalau sudah habis, maka dosa-dosa orang yang disakiti diberikan kepadanya. Itulah orang yang muflis. Artinya ada metode gitu. Rasulullah SAW metode yang kedua itu memberikan pertanyaan, lalu mereka berpikir, setelah itu baru Rasulullah jawab jawaban yang betul dari pertanyaan beliau. Itu juga metode Rasulullah SAW. Ada lagi metode yang dibawa oleh malaikat Jibril ini. Rasul diem, malaikat jawab, nanya, dijawab sama Nabi. Dia nanya, dijawab Nabi. Nah, ini model juga metode Rasul. Yaitu sahabat atau orang bertanya, Rasulullah langsung jawab. Jadi Rasulullah tidak membuka materi, tapi langsung siapa mau nanya. Nah, ditanya langsung. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Ini juga metode pendidikan cara Nabi. Ada sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, seperti diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah atau Abdullah bin Mas'ud. Yaitu Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya begini, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Abdullah bin Mas'ud pernah datang ke Rasul, dia bilang, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Qala al-jihadu aqala salat wala waqtiha. Summa ai, kemudian apa ya Rasul? Birrul walidain. Summa ai al-jihadu fi sabilillah. Nah, itu metode pendidikan juga cara Nabi. Yaitu Rasul tidak memulai dan tidak membuka pertanyaan, tetapi Rasul hanya menerima jawaban-jawaban. Nah, ini tentunya semua metode-metode yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kadang-kadang sangat bagus untuk kita bisa terapkan. Kadang-kadang di suatu kondisi cukup kita yang menerangkan, mereka cukup dengar. Ada yang metode yang model kita buka dulu pertanyaan, setelah mereka berusaha menjawab, baru kita memberikan jawaban. Atau langsung kita duduk, ayo siapa yang mau bertanya, buka sistem tanya jawab tanpa kita memberikan materi sebelumnya. Nah, ini tentunya cara-cara metode dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh atau melalui ilmu yang didapat dari malaikat Jibril. Itu mungkin sebagai mukadimah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita mulai masuk ke dalam pertanyaan malaikat Jibril. Jadi saat ini baru kita mukadimah. Setelah Imam Nawawi menyebutkan hadis pertama tentang pentingnya menjaga niat,
Maka yang kedua Imam Nawawi membahas tentang adab. Artinya apa? Kalau kita mau berkah di dalam taklim kita, mau mendapatkan kesempurnaan ilmu dan keberkahan ilmu tersebut, yang pertama harus dibenahi niat dulu. Yang kedua, saat belajar harus diperhatikan pakaian, badan, dan juga adab di dalam menuntut ilmu tadi. Karena dengan 4 ini, insya Allah ilmu yang akan kita ambil, ilmu yang kita akan pelajari itu akan mengandung ilmu yang berkah. Karena tidak cukup dengan niat yang baik. Kalau adabnya tidak diperhatikan, ini akan merusak daripada niat. Begitu juga adab tidak akan bagus tanpa ada niat. Oleh karena itu, kenapa kok Imam Nawawi rahimahumullah memasukkan hadis innamal a'malu binniyat yang pertama, yang kedua hadis Umar bin Khattab, Bukhari Muslim juga tentang adab-adab seperti ini. Karena supaya menyempurnakan ilmu yang akan kita ambil, perhatikan niat, perhatikan adab. Insya Allah mukadimah di pertemuan hadis yang kedua ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita mulai masuk ke dalam isi daripada hadis. Mungkin kalau ada yang bertanya atau saya serahkan kembali kepada Ustaz Yudi, silakan. Yang sampaikan banyak Ustaz melanjutkan Mas Yudi untuk acara pada pagi hari ini. Mungkin dari para jamaah ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Nah, Atau di melalui chat juga kami persilakan. Mungkin mohon izin Ustaz sedikit bertanya terkait dengan doa Ustaz ya. Kita kan sering mendengar ataupun memberikan doa kepada teman kita ya yang ulang tahun Ustaz ya, baik itu muslim ataupun non muslim Ustaz. Mungkin terputus-putus suaranya. Ya apa Ustaz, mungkin izin mematikan video Ustaz. Apakah sudah jelas Ustaz? Ya, apa Ustaz, diulangi Ustaz pertanyaannya terkait dengan ini Ustaz, doa ya. Kita sudah sering mendengar. Saya apa? Ya, izin Ustaz, diulangi Ustaz, terkait dengan memberikan doa kepada teman kita Ustaz yang muslim ataupun non muslim gitu kan, terkait ulang tahun Ustaz ya. Kita sering memberikan doa semoga sehat, sukses dan sebagainya Ustaz. Bagaimana terkait dengan hal tersebut Ustaz? Apakah diperkenankan oleh Islam konteks itu yang kepada muslim ataupun non muslim Ustaz? Mungkin Ustaz sudah bisa Panjang umur. Ya Ustaz. Kepada muslim ataupun non muslim. Baik. Ya. Ya, berkaitan dengan doa. Ya. Baik. Berkaitan dengan doa ulang tahun atau doa yang lainnya yang berkaitan dengan muslim, dengan semoga misalkan doa dengan ucapan semoga panjang umur, sukses di dalam kehidupan, kemudian juga apa lagi? Kalau perusahaan semoga sukses, berkah, kalimat berkah tidak boleh. Semoga sukses, lancar pekerjaannya, maju, bertambah maju. Itu boleh apa tidak? Tentunya selama tidak berkaitan dengan keagamaan diperbolehkan. Maksudnya begitu tadi. Misalkan kalau di ulang tahun semoga panjang umur, boleh. Panjang umur, sehat selalu, itu tidak apa-apa. Jadi itu tidak berkaitan dengan keagamaan, sehat, panjang umur selalu, lancar semua usaha, diberikan kemudahan di dalam segala di dalam segala usahanya, dan keluarganya mungkin jadikan keluarga yang langgeng, jalan diberikan kesuksesan di dalam usaha-usahanya, diperbolehkan saja. Nah, karena di situ yang tidak boleh itu misalkan begini, semoga diberikan panjang umur dalam keadaan berkah, diberkahi umurnya, itu tidak ada kata kalimat diberkahi. Diberkahi umurnya, diberikan keberkahan di dalam usahanya, dikasih sayangi di dalam keluarganya, tidak. Karena kalimat itu tentunya hanya untuk kaum muslimin. Kalimat berkah, dikasih rahmat, dikasih sayang, atau rahmat atau dikasih sayang, dikasih keridoan, ini tidak boleh. Itu hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang diperbolehkan tadi, seperti waktu itu ada sejarah yang menyebutkan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang sahabat Nabi.
Dia itu punya perusahaan sangat besar ya. Dia punya kebun yang sangat besar, ternaknya juga sangat banyak di kota Kufah. Artinya dia itu orang kaya raya. Anas bin Malik itu orang kaya. Dan dia itu mempunyai pegawai-pegawai yang sangat banyak. Bahkan di antara pegawainya itu adalah non-muslim. Kristen, disebutkan di situ Kristen atau non-muslim. Saat pembagian harta, pembagian gaji, Anas bin Malik itu memberikan gaji kepada karyawannya itu dengan setelah dikasih, barakallahu fikum, semoga Allah memberikan berkahnya di dalam hartamu. Setiap gaji itu didoakan orang-orang yang karyawan, barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada hartamu. Semoga Allah memberikan keberkahan rezeki yang halal dan thayyibah. Jadi setiap memberikan gaji kepada karyawan itu dengan mendoakan, barakallahu fikum, barak. Ketika memberikan gaji kepada karyawan yang non muslim, dia bilang apa? Semoga ditambahkan rezekinya. Nah, semoga ditambahkan rezekinya. Semoga ditambahkan rezeki. Tapi bukan dibilang semoga diberikan berkah, tapi semoga ditambahkan rezeki. Nah, ini dibedakan Anas bin Malik radhiyallahu an membedakan doa untuk karyawan yang muslim, karyawan non muslim. Tapi non muslim itu didoakan dengan semoga tambah rezekinya, bahagia hidupnya, dikasih begitu-begitu aja kalimat yang sifatnya umum. Tidak menyebut semoga Allah berikan keberkahan. Kalau yang lain dikasih semoga Allah memberikan keberkahan padamu. Semoga rezeki ini membuka kebahagiaan di dunia wal akhirah. Artinya doa-doa yang sifatnya itu berkaitan dengan kehidupan agama dan juga dunia dan akhirat dan berkaitan dengan keridhaan dan keberkahan dari Allah. Tapi giliran non muslim cukup ditambahkan semoga bertambah rezekimu. Nah, zadakallahu malak. Nah, Allah semoga menambahkan rezekimu yang apa? Menambahkan rezeki, tapi tidak diberi berkah dan seterusnya. Nah, ini tentunya menunjukkan ternyata memang ada ulama-ulama itu yang mendoakan untuk apa? Kebaikan-kebaikan dunia kepada orang yang lain agama. Wallahu a'lam bishawab. Coba disampaikan. Ustaz, ada 3 pertanyaan melalui chat Ustaz. Mungkin dibacakan dulu Ustaz ya pertanyaannya. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, mau tanya, kalau sholat yang lebih 2 rakaat, yang berikutnya boleh baca surat tidak? Mungkin ini surat pendek Ustaz ya. Apakah boleh bacakan surat pendek setelah rakaat yang ketiga dan keempat Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian dari Pak Aris, Ustaz ingin tanya, apakah ada membolehkan majelis info secara daring atau online juga seperti waktu langsung di tempat majelis atau secara offline ya? Karena saat daring saya memakai baju yang santai dan kondisi cukup santai juga. Gitu. Apakah pengajian yang online ataupun offline itu sama Ustaz adabnya Ustaz? Mungkin boleh dulu Ustaz. Iya, untuk tadi yang pertama apa tadi yang pertama saya lupa. Terkait dengan rakaat ketiga dan keempat, Ustaz, apakah boleh? Tapi terkait dengan rakaat ketiga dan keempat, apakah bisa membaca surat pendek? Ustaz? Oh iya. Baik, kalau kita sholat 4 ya, sholat duhur. Ya, kalau kita misalkan sholat duhur ya, atau sholat isya misalkan, atau sholat maghrib lah 3. Yang pertama dan yang kedua jelas disunahkan untuk membaca surah. Yaitu setelah Fatihah kita baca surah. Nah, yang kedua, rakaat yang ketiga dan keempat, ini para ulama khilaf. Beda pendapat. Apakah disunahkan juga baca surat apa tidak? Maka sebagian ulama tetap dianjurkan membaca surat, tapi surat yang pendek. Yaitu yang pendek tentunya lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. Ini pendek. Ada yang mengatakan tidak perlu baca surat. Jadi setelah Fatihah langsung ruku. Itu kalau sholat sendiri. Tapi kalau kita jadi imam atau jadi makmum, maka dilihat kondisi, terutama kalau makmum. Kita lihat kondisi,
Kalau setelah Fatihah selesai, imam belum ruku juga, maka kata ulama bagusnya membaca surat sambil menunggu si imam ruku. Kalau si imam setelah kita baca surat, setelah kita baca Fatihah, imam langsung ruku, tentunya kita langsung ruku. Tapi kalau dia belum ruku, maka kata ulama afdolnya membaca surat sambil menunggu si imam. Sementara untuk imam, kata para ulama, kalau memang membaca Fatihah, kalau memang setelah Fatihah di rakaat kedua, rakaat ketiga dan keempat, memang kita tidak membaca, tidak apa-apa, tapi tentunya ada jedahnya supaya menunggu para imam, para makmum untuk bisa mengikuti kita. Jangan kita bangun lebih dulu, karena sebagai imam bangun lebih dulu, baca Fatihah langsung kita ruku, akhirnya makmum yang di belakang baru berdiri langsung ruku lagi karena memang kejar-kejaran tadi, karena memang tidak membaca apapun setelah Fatihah. Maka di sini kalaupun mau membaca, maka imam boleh baca ayat pendek sambil menunggu tentunya gerakan makmum supaya bisa mengikuti gerakan imamnya tadi. Wallahu a'lam. Jadi di situ masih terjadi khilaf di antara para ulama tentang membaca apa tidak. Sebagian ulama afdal untuk membaca, tapi sebagian tidak membaca. Kecuali bagi makmum yang menunggu, maka lebih afdal membaca daripada dia apa? Diam menunggu rukunya imam. Wallahu a'lam. Adapun berkaitan dengan adab ketika kita ditaklim di dalam hadir, duduk bersama guru di tempat yang offline, tentunya jelas itu adab berlaku. Adab yang diajarkan malaikat Jibril berlaku. Tetapi yang jadi masalah saya ini taklim dengan cara online. Tidak hadir, hanya di tempat kita sendiri. Apakah adabnya tetap memakai baju yang rapi dengan duduk yang rapi tadi? Tentunya memang kalau kita lihat ilat hukum atau ilat itu sebab diadakan perintah untuk berpakaian bau yang bersih, wangi dan seterusnya, itu ilatnya karena memang ada di tempat. Kenapa disuruh wangi? Supaya tidak mengganggu orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, duduk dengan baju yang rapi bagus, tentunya supaya karena tadi tentunya terlihat pun tidak nyaman ketika kita menjulurkan kaki kita di depan orang. Nah, berbeda dengan offline, dengan online. Kalau kita online ini kan kita bau badan pun tidak tercium sama guru kita, tidak tercium dengan orang di sekitar kita, orang kita sendirian di rumah. Ah, tentunya ini bagaimana? Begitu juga dengan pakaian. Kalau tutup aurat jelas ya, tutup aurat mau offline dan online sama aja. Tentunya harus kita tutup aurat. Tapi masalahnya wangi dan tidak wangi. Nah, ini kan jauh kita dari majelis yang tidak mengganggu orang kalaupun kita tidak wangi. Begitu juga seperti menjulurkan kaki. Di dalam majelis online kan toh kita nggak ada orang yang kita ke depan, itu tidak ada orang di depan kita, kanan kiri, guru kita juga tidak melihat melonjornya kita. Ini bagaimana, berlaku apa tidak? Tentunya kalau memang kita masih memakai baju yang bagus hanya dengan duduk yang rapi, tetap itu tidak akan terbuang sia-sia, tidak akan mengandung kesia-siaan orang yang ada di sekitar kita. Tapi yang kita lihat saat ini saya membahas syariat Rasul, saat ini saya membahas Al-Quran, saat ini saya membahas hadis. Saya ingin memuliakan pembahasannya saya muliakan. Maka walaupun saya sebelah kanan kiri saya tidak ada orang, saya tetap akan memberikan adab yang terbagus untuk membahas pembahasan ini. Dan yang melakukan ini tentunya sudah nggak ada perbedaan, itu bagus sekali. Tapi kalau yang tidak melakukan itu apakah kena hukum tidak beradab? Tentunya sepertinya ilatnya tidak ada. Karena saya pakai baju yang tidak wangi pun tidak mengganggu, insya Allah itu nggak ada masalah. Tentunya kalaupun saya duduk melonjor pun itu nggak ada masalah. Karena memang adab-adab tadi ketika ada orang lain. Tapi ketika tidak ada orang lain kita melonjor pun silakan saja, tidak ada masalah. Begitu juga baju yang tidak wangi pun tidak ada masalah. Apalagi badan yang tidak wangi pun tidak ada masalah saat itu, karena memang kita sedang dalam keadaan kesendirian. Tapi biasanya memang kalau kita baca Quran misalkan sendirian, badan bau, baju bau itu rasanya beda ketika kita baca Quran setelah kita berbersih diri dan setelah kita berwangi-wangi.
Kalau kita berbersih diri, mandi misalkan terus pakai baju yang bagus, minyak wangi, baca Quran, itu rasanya lebih nikmat, lebih sejuk dan lebih kuat lama dibanding kita baca Quran sementara belum mandi, baju juga baju tidur yang masih kotor, itu rasanya tidak nyaman. Mestinya begitu. Begitu juga di dalam majelis ilmu. Ketika kita duduk walaupun online, ketika kita sudah mandi dengan baju yang bersih, itu tentunya lebih lebih nyaman, lebih nikmat. Adapun duduk tentunya tidak ada masalah. Walaupun duduk melonjor sambil maaf ya, bahasa kita tiduran, yang penting terdengar dengan baik, bisa menyimak, insya Allah itu hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tentunya adabnya tidak terlalu berlaku ketika dia offline, ketika di online. Berbeda dengan offline. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, untuk jawaban disampaikan. Izin Ustaz, ada dua lagi pertanyaan Ustaz, dan satu-satu Ustaz. Yang pertama terkait dengan istilah faraid Ustaz, pembagian waris menurut hukum Islam. Dengan pembagian sepertian yang menentukan bagaimana apabila bentuk warisannya dalam bentuk bangunan atau tanah, cara mengappraisal dan mengkonversi bahwa properti tersebut senilai sekian, sehingga di anak laki-laki dapat sekian dan saudara perempuan dapat sekian. Apakah bisa langsung sesuai kesepakatan Ustaz? Bagaimana hukum terkait pembagian tersebut? Apakah sesuai dengan hukum faraid atau tidak? Kalau langsung kesepakatan Ustaz. Nah, berkaitan dengan pembagian waris, memang sebenarnya sudah ditetapkan langsung dari Al-Quran. Jadi para ulama hampir sepakat bahwa tidak boleh pembagian waris itu menurut kesepakatan keluarga atau kesepakatan orang tua atau kesepakatan anak. Tidak diperbolehkan, harus mengikuti ketetapan Al-Quran. Jadi jangan sampai kesepakatan kita menghilangkan hukum Al-Quran. Jadi hukum Al-Quran itu tetap disampaikan, misalkan lidzakari mithlu hadzil unsayain, bahwa untuk laki-laki itu 2 kali lipat bagi wanita. Tetap itu harus dilaksanakan. Tetapi setelah kita kasih tahu ini, kamu ini dalam hukum waris laki-laki kamu dapat 1 juta. Kamu perempuan dapat 500. Sudah dibagi. Setelah dibagi, nah baru kita boleh ngambil bagaimana nih. Jadi setiap orang yang sudah tahu masing-masing bagiannya berdasarkan Quran. Setelah itu baru kita bagaimana nih. Kebetulan adik kita yang perempuan ini suaminya sudah tidak ada atau mungkin saat ini sangat susah, miskin. Bagaimana kalau yang laki ini kita bagi bareng saja sama-sama, tidak lagi 2,5, kan sudah dapat 2,5, 1 dan 2 bagiannya laki, perempuan setengahnya. Bagaimana kalau kita bagikan rata? Tapi tetap dengan kesepakatan bagi rata mereka setuju boleh, tapi tetap harus dikasih tahu dulu hukum Al-Quran. Jadi sekali lagi pembagian waris jangan menghilangkan hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran diterapkan, disampaikan. Setelah itu membuka kesepakatan silakan, tapi tetap hukum Al-Quran harus dikasih tahu. Tidak boleh langsung, sudahlah, kita nggak usah pakai hukum Quran, kita langsung bagi sama saja. Oh itu jangan, karena Al-Quran tetap Al-Quran. Karena ditetapkan Al-Quran itu, waris itu sudah ada dalam Al-Quran dan jangan dihilangkan hukumnya. Jadi sekali lagi, hukum Al-Quran tetap dikedepankan, setelah itu baru kita bagi bersama atau bagi menurut kesepakatan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin terakhir Ustaz ada pertanyaan, bagaimana kita ketika kita bersalah kepada orang lain dan kita sudah minta maaf tapi belum dimaafkan, dan kita selalu berdoa kepada Allah supaya Tuhan itu maaf, tapi sampai terpisah tidak bertemu dan tidak bisa minta maaf lagi Ustaz. Bagaimana terkait hal tersebut? Jadi sudah mencoba minta maaf tapi belum dimaafkan Ustaz, sampai akhirnya berpisah dan tidak bertemu. Iya, ketika kita mempunyai kesalahan dengan seseorang, kemudian kita mau minta maaf. Kebetulan boleh jadi ya, yang mau kita minta maafin itu sudah pergi dan kita tidak tahu. Atau yang kedua ada, tapi kita minta maaf berkali-kali tidak bisa dan tidak diberikan maaf olehnya.
Nah, ini tentunya yang pertama, ketika kita melakukan kesalahan, memang kita harus meminta ampun. Yang pertama kepada Allah, yang kedua minta maaf kepada saudara kita. Itu harus selalu ada. Jadi setiap kesalahan kita kepada orang, bukan hanya minta maaf kepada orang itu, tapi juga minta maaf kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita menyakiti fulan, karena yang kita langgar itu dua, yaitu pelanggaran aturan Allah, kita langgar. Allah bilang jangan kau sakiti, tapi kita sakiti. Berarti kita melanggar aturan Allah. Yang kedua, yang kita sakiti juga itu harus kita minta maaf. Jadi dua, minta maaf kepada Allah, minta ampun, dan minta maaf kepada fulan. Kebetulan kita sudah melakukan kesalahan dan kita menyesal, lalu kita sudah minta ampun kepada Allah, kita maaf sama si fulan. Ternyata fulan itu tidak mau memberi maaf sama sekali sampai meninggal dunia. Maka insya Allah ketika kita sudah minta maaf berulang-ulang kali belum juga dimaafkan, itu sudah kita akan tidak tanggung jawab kita lagi. Karena memang di dalam hadis orang yang tidak mentegur sapa, yang masih bermusuhan, itu ampunannya ditunda oleh Allah. Tetapi kalau sudah kita minta maaf, dia kasih maaf, alhamdulillah. Ketika dia tidak kasih maaf, terus kita minta maaf, maka insya Allah terlepaslah kewajiban kita untuk minta maaf, dan insya Allah ampunan tetap Allah berikan kepada kita. Jadi intinya berusaha minta maaf dan berusaha. Masalah dia tidak memberikan maaf, jangan kau pikirkan. Insya Allah Allah sudah akan memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan kita. Kecuali dia tidak memberikan maaf karena ada benda yang kita ambil. Kecuali kita kembalikan baru dia memaafkan. Nah itu lain lagi. Maka harus kita kembalikan benda yang kita ambil dari dia. Ini tentunya kalau berkaitan dengan manusia. Yang kedua, kita minta maaf tapi orang sudah tidak ada. Bukan tidak memberikan maaf, tapi orang sudah tidak ada. Entah karena meninggal atau karena pergi. Maka bagaimana cara memintaafkannya? Maka kita doakan. Jadi kita sudah minta maaf kepada Allah, mohon ampun dan menyesali perbuatan itu. Dan berjanji tidak akan menyakiti orang lain lagi. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, perbanyaklah mendoakan orang yang kita lakukan kedoliman terhadapnya. Kita doakan mereka, kalau kita berdoa masukkan ampun namanya. Ya Allah ampuni dosa-dosa fulan, kasih sayang fulan. Nah ini boleh mendoakan mereka, itu termasuk adalah sebagai bukti kesungguhan kita untuk meminta maaf kepada saudara kita. Baik tidak ketemu karena orang itu pergi, atau tidak ketemu karena orang itu meninggal dunia. Jadi ini tetap mendoakan mereka, itu termasuk menjadi salah satu kesungguhan kita itu betul-betul ingin meminta maaf kepada alam. Dan memang tidak ada lagi pertanyaan dari para jamaah, mungkin mohon izin kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin sedikit menyampaikan informasi terkait dengan hasil survei 2 pekan lalu untuk pengajian Selasa. Memang lebih dari 70% para jamaah ingin mengadakan pengajian secara offline ya. Mungkin nanti kita coba cerita kembali panitia ataupun terkait dengan waktunya, karena mungkin kalau pagi hari ketika offline di kantor dan di sholat kedua mungkin banyak jamaah yang kendala gitu ya, karena aksinya kan lebih fleksibel. Itu mungkin nanti kita coba kembangkan kembali sampai ada keputusan apakah nanti akan dilaksanakan secara online, offline ataupun secara offline. Mungkin itu sedikit dari kami dan maaf tadi ada kendala terkait jaringan. Mohon berkenan dari doa. Apakah sedikit